Halo adik-adik, apakah kalian tahu apa itu radiasi gelombang elektromagnetik? Apakah kalian tahu kalau ternyata internet yang kita pakai sehari-hari merupakan salah satu manfaat radiasi gelombang elektromagnetik? Wah, kok bisa ya? Gimana tuh cara kerjanya? Mari kita belajar mengenai konsep dan manfaat radiasi gelombang elektromagnetik. Sebelum itu, salam pendidikan dari Bumi Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari tim Fizik Live, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Perkenalkan rekan saya Muhammad Dhani Pratama Lamura dan Muhammad Taufan Hidayatullah Norman, serta saya sendiri Bella Safitri, dan dosen pembimbing Dr. Andes Kodri Madang MPD PhD. Apa itu spektrum elektromagnetik? Bayangkan nih, kamu sedang bermain voli di pantai, seperti pria di video ini. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka sedang terpapar oleh radiasi elektromagnetik saat bermain di bawah sinar matahari. Satu-satunya jenis radiasi yang dapat mereka deteksi adalah cahaya tampak yang dapat mereka lihat dan cahaya inframerah yang mereka rasakan pada kulit mereka berupa rasa hangat. Jenis radiasi elektromagnetik apalagi yang terpapar sinar matahari? Dalam pelajaran ini, kalian akan mengetahuinya. Radiasi elektromagnetik terjadi dalam gelombang dengan panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda. Cahaya inframerah dan cahaya tampak hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh jangkauan radiasi elektromagnetik yang disebut spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik diringkas dalam diagram pada gambar di bawah ini. Di paling kiri diagram adalah gelombang radio yang termasuk gelombang mikro. Gelombang radio memiliki panjang gelombang terpanjang dan frekuensi terendah dari semua gelombang elektromagnetik. Gelombang radio juga memiliki jumlah energi paling sedikit. Di bagian paling kanan adalah sinar X dan sinar gamma. Keduanya memiliki panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi dari semua gelombang elektromagnetik. Mereka juga memiliki jumlah energi terbesar. Di antara kedua jenis gelombang tersebut, panjang gelombang, frekuensi, dan energi berubah secara terus-menerus dari satu sisi spektrum ke sisi lainnya. Gelombang di bagian tengah spektrum elektromagnetik ini biasa kita sebut sebagai cahaya. Seperti yang akan kalian baca di bawah ini, sifat-sifat gelombang elektromagnetik mempengaruhi bagaimana gelombang yang berbeda berperilaku dan bagaimana mereka dapat digunakan. A. Gelombang mikro. Gelombang radio dengan frekuensi tertinggi disebut sebagai gelombang mikro. Gelombang mikro ini memiliki panjang gelombang terpendek. Gelombang mikro memiliki lebih banyak energi daripada gelombang radio lainnya. Itulah mengapa gelombang mikro ini diterapkan di dalam perangkat dapur seperti microwave untuk memanaskan makanan. Gelombang mikro juga memiliki kegunaan penting lainnya, termasuk transmisi dan radar ponsel yang merupakan alat untuk menentukan keberadaan dan lokasi suatu objek dengan mengukur waktu gema gelombang radio untuk kembali ke lokasi awal gelombang radio dipancarkan. B. Gelombang inframerah. Cahaya dengan panjang gelombang terpanjang disebut cahaya inframerah. Dalam bahasa Latin, istilah inframerah berarti di bawah merah. Cahaya inframerah adalah gelombang cahaya yang memiliki panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya merah dalam spektrum yang terlihat. Kalian tidak dapat melihat gelombang cahaya inframerah, tetapi kalian bisa merasakannya sebagai panas di kulit kalian. Matahari memancarkan cahaya inframerah seperti halnya api dan makhluk hidup. Gambar seekor kucing yang membuka bab ini dibuat dengan kamera yang mendeteksi gelombang cahaya inframerah dan mengubah energinya menjadi cahaya berwarna dalam jarak yang terlihat. Selain itu, juga pada kacamata penglihatan malam atau night vision glasses yang digunakan dalam militer juga mampu mendeteksi gelombang cahaya inframerah. Kacamata ini mampu mengubah gelombang tak terlihat menjadi gambar yang terlihat. C. Gelombang cahaya tampak. Gelombang dengan panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak disebut sinar ultraviolet. Dalam bahasa Latin,
Istilah ultraviolet berarti di atas violet. Sinar ultraviolet adalah jenis gelombang cahaya yang memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya ungu dalam spektrum yang terlihat. Manusia tidak dapat melihat sinar ultraviolet, tetapi gelombang ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. Hal ini karena sinar ultraviolet memiliki frekuensi lebih tinggi dari cahaya tampak, sehingga memiliki lebih banyak energi. Dalam pemanfaatannya, sinar ultraviolet dapat digunakan untuk membunuh bakteri dalam makanan dan mensterilkan peralatan laboratorium. Kulit manusia juga membuat vitamin D ketika terkena sinar ultraviolet. Vitamin D sangat dibutuhkan tubuh manusia untuk menguatkan tulang dan gigi. Namun, terlalu banyak terpapar sinar ultraviolet dapat menyebabkan kulit terbakar dan kanker kulit. Kalian dapat melindungi kulit kalian dari sinar ultraviolet dengan mengenakan pakaian yang menutupi kulit atau dengan mengoleskan tabir surya ke area yang terbuka. SPF atau Sun Protection Factor dari tabir surya memberikan gambaran kasar tentang berapa lama melindungi kulit dari sengatan matahari. Tabir surya dengan SPF yang lebih tinggi melindungi kulit lebih lama. Kalian harus menggunakan tabir surya dengan SPF setidaknya 15 bahkan pada saat cuaca sedang berawan, karena sinar ultraviolet dapat menembus awan-awan tersebut. Tabir surya harus selalu rutin digunakan untuk mencegah dampak buruk dari sinar ultraviolet pada kulit. Wah adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah sampai di bagian akhir video. Semoga dengan penjelasan tadi, adik-adik bisa lebih paham mengenai apa itu radiasi